Selamat datang di channel Nas Kisah Horor. Tempat di mana cerita-cerita gelap dan kisah nyata yang jarang dibicarakan kita dengarkan bersama. Kalau kalian suka cerita horor yang diceritakan perlahan, tenang, dan berdasarkan kisah nyata, pastikan kalian nonton sampai habis. Dan sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe channel Nas Kisah Horor, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya yang akan kami bagikan di malam-malam berikutnya. Sekarang, gue mau ajak kalian buat dengerin satu kisah dari daerah Jawa Barat. Sebuah villa di kawasan Dago Atas, yang katanya tidak semua kamarnya suka dihuni oleh manusia. Kisah ini datang dari daerah Jawa Barat. Tepatnya, Dago Atas, daerah yang terkenal dingin, tenang, dan kelihatannya cocok banget buat istirahat. Tapi nggak semua tempat di sana bener-bener ramah buat didatangi manusia. Cerita ini gue dapat dari warga sekitar, dan juga dari satu tamu yang sempat staycation di sebuah villa di kawasan Dago Atas. Villa ini dari luar kelihatannya biasa. Bangunan besar, halaman luas, pemandangan kota Bandung dari atas. Banyak orang datang buat liburan, buat nenangin pikiran. Tapi warga sekitar bilang, villa itu punya aturan tak tertulis. 1. Jangan ribut lewat tengah malam. 2. Dan yang paling sering diingetin, beberapa kamar gak suka dihuni manusia. Awalnya terdengar aneh, kayak cerita buat nakut-nakutin. Sampai satu tamu ini ngalamin sendiri. Malam pertama, semua berjalan normal. Mereka datang sore, masuk villa, pilih kamar. Satu kamar di lantai atas terlihat paling nyaman, paling besar, dan paling hangat. Padahal, menurut penjaga villa, kamar itu jarang dipakai. Tapi tamu ini tetap masuk, karena mikir, cuma mitos. Malam itu, sekitar jam 2, tamu ini kebangun karena dengar suara orang jalan di lorong. Langkahnya pelan, teratur. Padahal, dia nginep sendirian. Dia pikir mungkin penjaga villa, jadi dia diem. Tapi langkah itu berhenti, tepat di depan kamarnya. Dan yang bikin dia kaku, gagang pintu kamar bergerak pelan. Bukan dibuka, tapi ditekan. Seolah ada yang mau masuk. Dia nutup mata, narik selimut, dan di situ dia dengar suara bisikan. Pelan, tepat, di balik pintu. Ini kamar kami, kamu jangan tidur di sini. Besok paginya, tamu itu pucat. Gak tidur sama sekali. Waktu dia cerita ke warga sekitar, salah satu ibu cuma bilang pelan, "Kamu tidur di kamar yang salah." Katanya, dulu ada satu keluarga